Pemirsa, ini dia spot snorkelingnya dan lihat, wah, lokasi itu benar-benar masih sangat alami dan itu tuh pemirsa coba lihat, wah itu jernih sekali ya. Pesona Batam tak hentinya membuat saya berdecak kagum. Sebuah daerah kepulauan dengan panoramanya yang luar biasa. Pak, makasih udah ngajak kita juga ke sini. Perjalanan yang sangat menyenangkan dan tentunya akan jadi pengalaman yang berkesan juga bagi saya. Kemudian ada desa wisata yang lahir dari kegiatan pelestarian ekosistem mangrove. Wah, pemirsa, kalau biasanya orang-orang mungkin relaksasinya tuh di air terjun, di sungai. Nah, kalau di sini relaksasinya tuh di pohon mangrove, di hutan mangrove-nya. Inilah Batam, daerah kepulauan yang penuh pesona. Berkunjung ke Batam, rasanya tak lengkap kalau tak menyambangi Jembatan Barelang, ikon kota ini. Sebuah mahakarya yang menghubungkan Pulau Batam, Rempang dan juga Galang. Beragam atraksi wisata juga berkembang di sepanjang Jembatan Barelang. Saya menuju Labun Island atau Pelabuhan Labun di Jembatan 6 Barelang. Nah, kali ini saya akan mencoba menikmati keindahan bawah laut Batam bersama Galang Bahari, penyedia layanan wisata di Kepulauan Riau. Dari Labun Island, kita menyeberang menuju homestay Galang Bahari di Pulau Nguan. Pemirsa, akhirnya sekarang kita sampai juga ya di Pulau Nguan. Sebentar lagi kita juga akan melanjutkan perjalanan menuju Pulau Abang, mungkin sekitar 30-40 menit ya untuk sampai ke sana. Nah, Pulau Abang ini merupakan salah satu spot snorkeling yang terkenal karena keindahan bawah lautnya. Kira-kira seperti apa keseruan kita nantinya selama berada di Pulau Abang? Yuk, ikutin kita terus. Setelah selesai bersiap, biasanya kita akan di briefing terlebih dahulu ya terkait kegiatan snorkeling kali ini, termasuk himbauan untuk selalu menjaga kelestarian terumbu karang dan tidak menyentuhnya selama berada di dalam air. Ini waktunya kita berangkat, pemirsa. Jadi, kita akan melakukan snorkeling di dua tempat, Pulau Abang dan juga Pulau Dedap. Nah, kedua pulau ini tuh terkenal karena keindahan bawah lautnya serta ekosistem karangnya yang masih terjaga hingga saat ini. Selama perjalanan, saya juga banyak berbincang dengan Pak Itam terkait hal apa saja yang harus diperhatikan selama berada di laut. Oke, untuk berenang di air laut ini kita bisa membaca 3 hal. Yang pertama, angin, arus, dan gelombang. Angin, arus, dan gelombang. Ya, karena kita kalau kurang pinter bisa terbawa arus. Dan kalau kurang pinter juga bisa kebawa gelombang. Kemudian angin, gara-gara angin inilah nanti gelombang akan kuat. Jadi 3 hal ini paling penting untuk kita berenang di air laut.
Wah, tidak terasa ternyata setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, kita tiba di lokasi. Namun sebelum itu, ini kita coba training dulu ya pemirsa. Nah, ini kita mau coba training dulu ya sebelum nanti memulai snorkeling di sana. Ya. Ini bening air ini kan? Masih kurang bening. Ada lagi yang lebih bening. Sekarang ini. Ini masih 70 lebih persen aja nih. Kalau udah naik 90%, udah kayak kaca itu. Oke, jadi kalau udah pakai pin, kaki bebek itu jalannya nggak bisa maju. Iya. Nah, kita udah kayak sotong tuh mundur. Oke. Ya. Oke, ayo pakai itu. Dan saya ajari bagaimana cara menggunakan pin kan. Baik. Oke. Mengayunkan pin ini kakinya gini. Iya. Oke, coba dulu tes. Tes dulu. Penampakan jernihnya air laut selalu membuat saya terpana. Tak sabar ingin segera berenang. Nah pemirsa, ini kita sudah selesai training ya, dan selanjutnya kita akan menuju ke spot snorkeling kita. Pemirsa, ini dia spot snorkelingnya, dan lihat, wah, lokasi itu benar-benar masih sangat alami, dan itu tuh pemirsa, coba lihat, wah itu jernih sekali ya. Dan ternyata ini katanya belum 100% jernih, ini baru sekian persennya saja. Wah, kira-kira kalau 100% ini seindah apa ya daerah ini? Oke, kita terus sekarang ya. Nah, ini dia nih, momen yang paling saya tunggu-tunggu, berenang di perairan Pulau Abang. Hamparan laut yang biru di sini begitu indah. Namun begitu saya mulai menyelam, laut seakan memperlihatkan keindahan yang sesungguhnya. Terumpu karang dengan berbagai bentuk dan ukuran, ini menjadi rumah bagi beragam ikan-ikan kecil. Arus laut di sini juga cukup tenang pemirsa, jadi pengalaman snorkeling ini terasa lebih nyaman, terutama bagi pemula seperti saya. Pemirsa yang mau snorkeling, ini cukup membayar Rp330.000, sudah termasuk transportasi, makan siang, perlengkapan snorkeling, foto underwater, serta air mineral. Snorkeling di Pulau Abang tuh benar-benar seru sekali ya. Jadi pemandangan karang di sini tuh benar-benar indah. Jadi Pulau Abang ini masih sangat alami, dan karang yang kita temukan di sini bukan 1 meter, 2 meter, tapi yang wah luar biasa besar-besar sekali, dan bawah lautnya benar-benar sangat indah dan masih sangat asri sekali. So kalau berkunjung ke Batam jangan lupa ya kunjungi Pulau Abang. Di sini kita menyempatkan diri untuk makan siang di Pulau Abang. Lalu setelah itu kita melanjutkan snorkeling di Pulau Dedap. Hai pemirsa, jadi ini adalah spot kedua kita snorkeling ya. Kurang lebih terumbu karang yang kita temukan di spot pertama dan juga spot yang kedua ini sama. Cuman kalau di sini sepertinya populasi ikannya jauh lebih banyak ya Pak. Ya. Tapi kalau keindahannya sama-sama indah pemirsa. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang pertumbuhannya sangat lambat tergantung jenisnya. Karang bercabang biasanya tumbuh relatif cepat sekitar 10 cm per tahun.
Sementara karang masif atau karang batu biasanya hanya tumbuh sekitar 0,3 sampai 2 cm per tahunnya. Layanan wisata Galang Bahari ini sudah ada sejak tahun 2016. Melihat potensi Batam sebagai wilayah kepulauan yang kaya akan wisata bahari, Bang Zakaria selaku owner kemudian mendirikan layanan ini untuk memperkenalkan keindahan bawah laut Batam kepada para wisatawan. Dan ya, Pak Itam ini merupakan salah satu pemandu yang telah menemani perjalanan Galang Bahari sejak awal kehadirannya. Oke, kesannya wisatawan setelah bersnorkeling di Pulau Abang Spot terutama bersama Galang Bahari, mereka mengakui bahwasanya spot snorkeling yang berada di Pulau Abang ini memang cukup memukau dengan keindahan terumbu karang. Nah, selain itu ya, selain keindahan terumbu karang, kami juga sebagai pemandu, saya dan teman-teman sebagai pemandu berusaha yang terbaik, ya, seperti salah satunya memperkenalkan nama-nama karang, ya, memperkenalkan ekosistem laut yang berada di spot Pulau Abang. Jika mau ke Pulau Batam atau jika datang ke Batam, singgahlah ke Barelang dan singgahlah dengan kami di Galang Bahari. Ayo kita snorkeling di Pulau Abang untuk menikmati keindahan terumbu karang di Pulau Abang Spot bersama Pak Itam, Bang Malik, Bang Mail, Bang Retno, dan teman-teman yang lain dengan Galang Bahari. Wah, itu dia ya pemirsa. Jadi kalau di Pulau Abang ini cukup berbeda spot snorkelingnya karena di sini tuh benar-benar masih sangat alami ya. Jadi belum ada homestay, tidak ada rumah-rumah. Jadi view-nya benar-benar sangat alami, tenang dan pokoknya best deh kalau di Pulau Abang. Pak, makasih udah ngajak kita juga ke sini. Perjalanan yang sangat menyenangkan dan tentunya akan jadi pengalaman yang berkesan juga bagi saya. Lewat kegiatan kali ini saya jadi sadar betapa indahnya pemandangan bawah laut Batam. Keindahan ini sekaligus juga menjadi pengingat ya akan pentingnya menjaga kelestarian laut. Selanjutnya, saya mengunjungi ekowisata mangrove Pandang Tak Jemuh di Desa Wisata Kampung Tua Bakal Serip Nongsa, sebuah kawasan wisata yang menawarkan keindahan alam mangrove. Sesampainya di sini, saya bertemu dengan Pak Geri, pengelola desa wisata. Di sini Pak Geri banyak bercerita kepada saya. Souvenir-souvenir yang ada di sini nih, itu dibuat langsung oleh masyarakat desa ini. Ini salah satu galeri yang memang produk-produknya produk yang dibuat oleh masyarakat desa ini. Iya. Wow. Jadi menjadikan penghasilan mereka juga. Contoh seperti ini juga ini. Mana? Dari lidi kan. Ini nih. Di tempat lidi ini jadikan tempat buah, jadikan tempat untuk naruh buah-buahan lah ya Pak di sini. Piring dan sebagainya. Ada banyak souvenir nih pemirsa di sini dan ternyata ini dibuat sama masyarakat lokal desa ini ya Pak ya. Iya. Ini ketua Popdarus kita. Iya, halo Ibu. Ya. Selain itu, pemirsa juga bisa membeli kain batik atau mencoba membatik sendiri untuk dibawa pulang. Nah, salah satunya ada nanas sekolah yang mewarnai kayak gini. Wah. Gitu. Ada yang seperti ini. Nah, ini dia pemirsa. Jadi kalau datang berkunjung ke sini ya, pemirsa juga bisa coba untuk mewarnai langsung. Tentunya sudah ada motifnya, jadi tinggal diwarnai saja dan dibawa pulang sebagai oleh-oleh ya Ibu ya. Iya. Dari mangrove inilah awal mula lahirnya desa wisata. Sebelum menjadi sebuah desa wisata, kawasan ini dulunya merupakan sebuah tempat yang kumuh. Nah pemirsa, ini adalah tempat pembibitan ya. Jadi nantinya mangrove yang akan kita tanam di sana ya Pak ya, itu diambilnya dari sini ya Pak? Iya betul. Biasanya yang ready untuk ditanam itu bibit Usia. yang sudah
Usia berapa? 7 sampai 8 bulan. 7 sampai 8 bulan. Yang ini? Ya, betul. Oke, ini semua sudah ready ditanam ya pemirsa. Iya, betul. Berarti harus selalu ada stok ya Pak kalau wisatawan datang, Iya, betul. seperti itu. Iya. Pada tahun 2014, Pak Gary memulai inisiatif untuk mengubah kawasan ini menjadi ekowisata mangrove. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ekosistem pesisir, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Nah, berkat kerjasama antar warga, tahun 2018, kawasan ini resmi menjadi desa wisata berbasis alam dan juga pemberdayaan masyarakat. Bahkan pada tahun 2022, desa ini meraih juara 3 untuk kategori souvenir dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia. Berarti ini awalnya kawasan kumuh yang dijadikan Iya, masyarakat, bisa dibilang kayak TPA-nya masyarakat sini ya Iya, Pak betul dulunya. sekali, berpuluh-puluh Ini tahun. Gimana cara Bapak menggandeng masyarakat? Pastinya bukan hal yang mudah ya Pak ya? Wah, kalau itu makanya tadi saya ceritakan, saya katakan bahwasanya untuk menceritakan tentang tentang pandang tak jemu mangrove ini sebetulnya, atau desa wisata Kampung Tembakau Sirip ini sangat luar biasa ya. Saya berupaya bagaimana mengedukasi, merangkul masyarakat. Bahkan karena masyarakat saya larang untuk membuang sampah di sini, sehingga saya sempat dikatain gila gitu. Oh ya? Bang Giri itu gila, Oke. tempat pembuangan sampah kok mau dijadikan tempat wisata, mana mungkin itu. Nah, Oke. tapi itu menjadi tantangan saya untuk tetap komitmen untuk bagaimana saya memanfaatkan potensi yang ada di sini sehingga alamnya terjaga dan lestari, tapi berdampak juga terhadap masyarakat yang ada di sini, sehingga masyarakat yang tadinya mencemooh saya sekarang malah menikmati apa yang saya rasakan, dan mereka sekarang menjadi tim saya gitu malahan. Oke. Ternyata ikut ambil bagian juga ya Pak Iya, jadinya dalam mengembangkan desa wisata ini. Hutan mangrove di desa ini tuh memiliki luas mencapai 7 hektar. Dan pengunjung juga biasa akan dibawa untuk menyusuri ekosistem mangrove ya, hingga ke kawasan hutan lindung dengan luas mencapai 150 hektar. Ini yang betina ya? Sebagian wisatawan kami ajak untuk memeluk pohon mangrove. Memeluk pohon mangrove ya? Seperti ini. Jadi Ini curhat kepada pohon mangrove. Jadi mereka saya suruh meluapkan bagaimana keluh kesah dia di luar negeri yang hiruk pikuk di luar sana, sehingga mereka mendapatkan hal yang mereka tidak dapat di negara mereka, dan mereka sangat happy sekali gitu. Oh iya. Gitu. Bisa curhat kepada pohon mangrove gitu. Gitu. Oke, gimana? Ya gitu. Boleh ya, Bu? Pertama kan tarik nafas. Oke, dulu. tarik Jadi, nafas. ya, Kemudian? sambil Mbak gini lah. Bareng-bareng aja Mbak. bareng. Oke, kita Tarik contohin nafas. ya pemirsa Iya, bagaimana kebiasaan wisatawan lokal maupun Iya. turis biasanya di kawasan ini ya. Iya. Pejamkan mata Mbak. Oke, gitu. pinjamkan data. Tarik nafas. Ini jadi salah satu kegiatan yang cukup digemari nih oleh wisatawan lokal Silahkan Anda maupun mancanegara. meluk pohon mangrove. Silahkan curhatlah. Wah, pemirsa, kalau biasanya orang-orang mungkin relaksasinya tuh di air terjun, di sungai. Nah, kalau di sini relaksasinya tuh di pohon Hutan mangrove, mangrove, di hutan mangrove-nya. Tapi wisatawan gimana Pak ini Iya. tanggapannya gitu bisa Senang. mencoba relaksasi Biasanya kan kami di ajak sini? duduk kan, nanti ritual semacam relaksasi menggunakan kami punya ada tim kami. Tim khusus Oke. untuk hipnoterapi alam tuh ada khusus. Hipnoterapi alam ya? Iya, baru nanti terakhir itu tadi, terakhir kita ajak untuk curhat kepada pohon mangrove gitu. Oke. Nah, ini namanya lorong cinta, Mbak. Lorong cinta, kenapa namanya lorong cinta nih Pak? Nah, itu juga tuh. Jadi apakah banyak cinta? Jadi kebetulan gini, Oke. di sini tuh ada pohon mangrove, pohon yang sudah hidup puluhan hingga ratusan tahun, yang sudah memberikan cintanya kepada Bumi ini. manusia atau kepada alam ini, sehingga
kampung kami menjadi aman dari badai, aman dari banjir, oksigennya baik. Makanya kami jadikan dia kita jadikan Namanya sebagai lorong cinta. Iya, gitu. Begitu. Oh ya pemirsa, mangrove ini memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari penyerap karbon dioksida lalu menghasilkan oksigen, kemudian mencegah abrasi, serta menjadi rumah bagi beragam spesies hewan laut. Wah pemirsa ya, jadi dari beberapa mangrove nih ada beberapa juga yang usianya mungkin sudah ratusan ya Pak ya, puluhan dan hingga ratusan. puluhan sampai ratusan, dan ini tuh salah satu diantaranya ya. Bahkan tuh pemirsa kalau coba lihat di bawah tuh akarnya bahkan sudah membentuk seperti terumbu karang, batangnya juga sudah bolong ya, tapi masih bisa kokoh ya Pak Masih sampai hidup. sekarang begitu. Iya. Dan ini salah satu pohon mangrove yang buahnya bisa dijadikan sirup mangrove. Ini nih? Iya. Berarti ada berapa jenis mangrove di sini, dan ini mangrove jenis apa Pak yang buahnya bisa jadi sirup gitu? Lumayan banyak jenis mangrove yang ada di sini. Salah satunya ini adalah Jenis jenis Soneratia alba, Sonerati alba, atau kalau orang lokal menyebutnya pohon perpat. perpat. Iya, pohon Perpat pemirsa. Iya. Jadi ini buahnya bisa jadi sirup ya? Iya, betul sekali. Buahnya bisa dijadikan untuk sirup mangrove namanya. Karena sudah di sini ya, saya juga tak ingin melewatkan kesempatan untuk mengambil bagian ya dalam upaya menjaga kelestarian ekosistem mangrove di kawasan ini. Pemirsa, ini kita sudah sampai di lokasi penanaman mangrove ya, dan ini ada bibit serta ajir ya nanti untuk penanamannya. Dan tentunya ya, ini kita menanam mangrove-nya itu langsung berhadapan dengan Singapura dan juga Malaysia tuh di sana. Sekarang Pak, Oke, iya. oke, apa yang harus diperhatikan nih Pak untuk menanam? Biasanya kalau mau nanam ya apa namanya? Ini ya, Bibitnya? akarnya dibuka dulu. Oke. Tarik. Oke, plastiknya jangan dibuang di laut Oke, pastinya Karena- jangan dibuang di laut. karena musuh dari pohon mangrove adalah sampah plastik. Sampah plastik. Oke. Oke. Sini, kita ambil. Oke, langsung tanam, Mbak. Oh, langsung aja. Iya. Batangnya dulu, ininya Batang- dulu. Iya, itunya dulu. Ininya dulu. Ini dulu ya. Iya, siap. Berarti ini ditancap. Ya udah masuk, tinggal ditancapin ininya, ajirnya. Ajir. Nah, ajir pada penanaman mangrove ini berfungsi sebagai penopang atau penyangga pada saat laut sedang pasang. Pengalaman yang sederhana namun punya makna besar nih bagi kelangsungan alam di masa depan. Sekarang sudah menanam pohon mangrove di perbatasan 3 negara, Oke. yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Wow, pemirsa keren sekali ya. Perjalanan ini sekaligus menjadi penutup perjalanan indah saya selama berada di Batam. Kota modern yang berjalan selaras dengan keindahan alamnya. Dari laut hingga pulau-pulaunya, semua menyisakan kesan yang sulit untuk dilupakan. Sampai jumpa.